Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ana Azilat, biasa dipanggil Ana, nomor BP 2012019, jurusan TKBNA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar komputer saya yang berjudul Bahaya Narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan yang berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya, penggolongan narkoba. Menurut Undang-Undang Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya jika dikonsumsi, karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 2, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter, seperti morfin, alfaprodina, dan juga dapat menimbulkan kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Selanjutnya, jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada kokain, termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak dan tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih yang halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Selanjutnya ganja, mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan dapat menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, dan ingatan. Selanjutnya ada ciri-ciri penggunaan narkoba. Yang pertama, perubahan suasana hati yang signifikan. Yang kedua, depresi dan euforia. Yang ketiga, melakukan tindakan kriminal. Yang keempat, halusinasi dan delusi. Yang kelima, kejang tanpa riwayat epilepsi. Yang keenam, sering menggetarkan gigi. Yang ketujuh, badan semakin kurus. Yang kedelapan, mata terlihat cekung dan sayu. Selanjutnya, dampak penggunaan narkoba. Menurut tingkat kesadaran, mengakibatkan hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar dan dapat membuat koordinasi tubuh terganggu. Yang selanjutnya yaitu dapat menyebabkan kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang terlalu tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kurang cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kekeringan, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Selanjutnya, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, seperti ganja, dan dapat juga menyebabkan gangguan mental, seperti depresi serta kecemasan terus-menerus. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada sistem organ. Yang pertama pada otak, menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan proses pikir,
gangguan perilaku, dan dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Nah, yang kedua, pada mulut. Mulut akan terasa kering, kaku, dan bicaranya biasanya itu cadel. Selanjutnya, pada kulit. Kulit menjadi keriput, kering, dan tampak usia menjadi lebih tua. Selanjutnya, pada jantung. Memacu denyut jantung, tekanan darah meningkat, dampak buruknya menyebabkan pecahnya pembuluh darah, dan itu dapat menyebabkan kematian pada diri kita. Selanjutnya, pada pencernaan. Mempengaruhi metabolisme tubuh yang berakibatkan kerusakan permanen pada organ tubuh. Selanjutnya, bahaya narkoba dari segi kesehatan dan psikososial. Nah, dari segi kesehatan, yang pertama itu rusaknya organ tubuh, seperti ginjal, hati, dan paru-paru. Nah, yang kedua overdosis. Nah, yang ketiga dapat menimbulkan kematian. Nah, dari segi psikososial, yang pertama itu menimbulkan kriminalitas, yang kedua kecelakaan, yang ketiga kejahatan seksual, dan yang keempat tindakan kekerasan seperti tawuran, atau karena sering emosi maka dapat menimbulkan kekerasan gitu. Selanjutnya, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Nah, dilihat dari faktor pendorong. Karena itu terjadi karena pengendalian diri lemah, keluarga tidak diterimanya di kelompok, dan berteman dengan pemakai. Nah, selanjutnya dari faktor individu, dari faktor diri sendiri. Karena periode remaja yang ingin tahu atau coba-coba. Karena kebanyakan remaja ini rasa ingin tahunya itu meningkat gitu. Karena rasa ingin tahunya itu tinggi, sangat tinggi gitu. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan, keluarga, dan pergaulan dalam sehari-hari. Nah, ada pun upaya pencegahan dari narkoba. Yang pertama, jangan pernah sekali-kali untuk mencoba-coba narkoba. Nah, yang kedua, mengetahui dampak buruk dari penggunaan narkoba. Seperti yang sudah dibahas tadi, dapat menimbulkan halusinasi, kematian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bisa dengan memilih pergaulan yang baik. Seperti bergaul dengan orang-orang yang positif, berada di lingkungan yang positif. Nah, adapun saran bagi kita di kalangan remaja. Sebaiknya kalangan remaja sekarang harus dibina di luar dan dari dalam, supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba. Dan yang paling penting di sini adalah faktor dari orang tua. Manakala orang tua tidak peduli dengan pergaulan anak-anaknya, maka sudah dipastikan anak tersebut akan terjerumus dan akan sangat berbahaya. Jika terlalu lama dibiarkan, maka lambat laun organ dalam tubuh kita akan menjadi rusak dan dapat menimbulkan kematian pada usia dini. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.